akhlaqi nabiyyiki sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul, engkau wahai Nabi, engkau ya Muhammad betul-betul sungguh-sungguh memiliki akhlak yang azim. Masya Allah, Allah nggak sebut akhlak yang thayyib, Allah nggak sebut akhlak yang hasan, Allah sebut akhlak yang azim. Artinya akhlak Nabi kita bukan sekedar thayyib, bukan sekedar bagus, bukan sekedar hasan, bukan sekedar indah, tapi lebih daripada itu, azim, agung, sempurna. Sallu ala Nabi. Nah, jadi ayat ini pun saudara menjadi dalil bagi kita bahwa Nabi kita adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Ya, beliau manusia saudara, tapi basyarun la kal basyari. Beliau manusia yang tidak seperti manusia yang lainnya saudara. Alhamdulillah. Nah begitu saya mau tanya nih semua yang ada di sini nih, saudara, cinta tidak kepada Nabi? Cinta tidak kepada Nabi? Siap menjalankan ajaran Nabi? Siap beriman kepada Nabi? Takbir. Sekarang mari kita lihat saudara, apa sih misi kenabian yang dibawa oleh beliau? Beliau bersabda dalam satu hadis, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Perhatikan baik-baik, ini misi kenabian. Kenapa Nabi diutus? Untuk menyempurnakan akhlak. Simple. Jadi saudara, penyempurnaan akhlak itu adalah misi kenabian yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah makanya kalau ada yang tanya siapa sih Bapak revolusi akhlak di atas muka bumi ini, Bapak revolusi akhlak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Saat itu seluruh dunia saudara ada dalam alam jahiliyah, seluruh dunia, bukan Arab aja yang jahiliyah, bukan, seluruh dunia Arab jahiliyah. Banyak masyarakatnya anak perempuan masih kecil dikubur hidup-hidup. Biadab tidak? Jahiliyah tidak? Jahiliyah. Tapi bukan di Arab saja yang jahiliyah. Kita bergeser ke Persia saudara. Di Persia itu ada tradisi seorang ayah lebih bagus mengawini anaknya sendiri daripada perempuan lain. Sebab apa? Itu anak perempuan dia yang kasih makan, dia yang besarkan. Saudara, dia yang selama ini jamin kehidupannya. Begitu tumbuh, putrinya remaja, dia paling berhak untuk kawin dengan anak perempuan tersebut saudara. Itu terjadi di Iran saudara. Bapak ngawini anak kandung. Saya mau tanya, biadab tidak? Biadab. Jawab yang kompak, biadab tidak? Jahiliyah tidak? Oh enggak sampai di situ sudah. Kita lihat di benua Eropa. Apa yang terjadi di Eropa, saudara? Budak sama budak diadu. Ada arenanya saudara. Ada arenanya. Budak-budak yang akan diadu ini disebut gladiator saudara. Diadu setiap akhir pekan dan dijadikan tontonan oleh anak-anak bangsawan saudara. Semua para bangsawan duduk di balkon nonton bagaimana budak-budak itu diadu saudara, sampai ada yang mati. Nggak sampai di situ saudara, bahkan mereka tidak puas kalau manusia hanya diadu dengan manusia. Mereka bawa mereka ke stadion besar, ditonton oleh para bangsawan, diadu para budak dengan singa sudah. Mereka tonton. Saya mau tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Lebih dari itu saudara. Bahkan saudara, apa yang terjadi? Budak-budak tadi
di akhir pekan saudara, kadang-kadang anak-anak bangsawan, anak raja saudara turun rame-rame, mereka berlomba panah. Puluhan budak dilepas, disuruh lari di lapangan, dikejar oleh anak-anak bangsawan untuk menjadikan sasaran target daripada anak panah mereka. Dibunuh semuanya saudara. Begitu saya mau tanya, itu biadab tidak? Jahiliyah tidak? Jahiliyah bukan di Arab aja saudara, di Eropa jahiliyah, di Persia jahiliyah, di Cina jahiliyah saudara. Di Cina kalau ada lelaki-lelaki yang kerja di istana untuk melayani raja atau ratu saudara, wajib dikebiri. Makanya disebut ada istilah kasim saudara. Kasim itu pejabat-pejabat istana di kekaisaran Cina yang dikebiri. Kalau tidak dikebiri tidak bisa jadi kasim saudara. Oh, kasim itu jabatannya tinggi di istana, tapi mesti dikebiri dulu. Saya mau tanya, orang lelaki dikibiri saudara, biadab tidak? Biadab. Jawab semua, biadab tidak? Biadab. Jahiliyah tidak? Oh, nggak sampai di situ. Di Afrika saudara, orang masih makan daging orang. Kanibal. Orang masih makan daging orang saudara. Sekarang saya tanya, manusia makan daging manusia, biadab tidak? Jahiliyah tidak? Seluruh dunia jahiliyah saudara. Jadi jangan salah paham, jangan bilang Arab doang yang jahiliyah, nggak baca sejarah dia saudara. Seluruh dunia jahiliyah. Nah, Allah utus nabinya saudara untuk menghapus segala kejahiliahan yang ada di seluruh dunia tersebut saudara. Tahap demi tahap Nabi berjuang, step by step, selangkah demi selangkah, khutwah saudara. Apa yang terjadi? Islam mampu menghapuskan perbudakan saudara. Islam saudara yang tadinya perempuan di semua negeri, perempuan di zaman Nabi saudara, bukan di Arab aja, di Eropa, di Persia, di Cina, perempuan hanya untuk menyalurkan syahwat, tidak lebih. Perempuan dianggap makhluk nomor 2 yang tidak punya harganya, dihinakan, dilecehkan. Kapan saja mau dipakai oleh laki boleh. Biadab tidak? Biadab tidak? Dan di seluruh dunia perempuan saat itu tidak dapat warisan saudara. Nggak ada perempuan dapat warisan saudara. Datang Islam mengatur soal perbudakan sampai perbudakan zina. Datang Islam mengangkat derajat kaum wanita saudara. Saya mau tanya, Islam indah tidak? Bagus tidak? Takbir. Shallu ala Nabi. Makanya kita lihat perempuan-perempuan sekarang saudara, mereka bebas, bisa berkarir, dapat warisan, bisa mengelola hartanya saudara. Bahkan di banyak tempat perempuan bisa jadi pemimpin saudara. Luar biasa saudara. Dari makhluk yang direndahkan sampai diangkat oleh Islam saudara. Nggak ada agama seperti ini saudara. Islam yang melakukan revolusi akhlak sehingga wanita itu dihormati. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mau tanya saudara, jadi perjuangan Nabi dulu dahsyat tidak? Jawab yang kompak, bagus tidak? Indah tidak? Bangga dengan Nabi Muhammad, bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, karena itu saudara, kita punya Nabi yang kita peringati pada malam hari ini, basyarun lakal basyari, bukan sembarang manusia. Beliau manusia lakal basyari, tapi tidak seperti manusia yang lainnya. Nah saudara, Nabi alaihi salatu wassalam punya amanat untuk kita semua berkaitan dengan 2 pilar dakwah Islam, 2 pilar umat saudara. Yang pertama ulama, yang kedua habaib,
dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai dari yang pertama, saudara. Hati-hati, Nabi sudah mengatakan dalam hadisnya, al ulama waratsatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi tolong perhatikan Pak Bu ya, jangan sembarangan dengan kedudukan para kiai kita, para ajangan kita, para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita yang memimpin pondok-pondok pesantren, yang memimpin majelis-majelis taklim, yang mengajarkan umat, menuntun umat ke jalan Allah. Kedudukan mereka tinggi, mereka adalah pewaris nabi. Takbir. Maka itu saya tanya, kedudukan sebagai pewaris nabi rendah atau tinggi? Rendah atau tinggi? Hina atau mulia? Di dalam Al-Quranul Karim Allah nyatakan, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang betul-betul paling takut kepada Allah adalah al-ulama. Jadi ulama yang jadi pewaris Nabi, yang ilmu dan perbuatannya, ilmu dan amalnya seiring sejalan, yang istiqomah di jalan Allah. Saudara, enggak main-main. Allah yang nyatakan mereka lah golongan yang paling takut kepada Allah. Masya Allah. Makanya ulama istiqomah enggak ada yang berani main-main dengan ayat Quran. Ulama yang istiqomah enggak ada yang berani main-main menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Enggak. Mereka adalah golongan yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sampai di situ. Dalam Al-Quran Allah nyatakan, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanallah Pak Bu, Allah nyatakan dalam Al-Quran, yarfa'illah, Allah meninggikan, saudara, orang-orang yang beriman di antara kamu, begitu juga para ulamanya, darajat. Sekian derajat Allah tinggikan kedudukan mereka, saudara. Beriman, berilmu, Allah angkat derajatnya. Ayat ini Allah yang maha mulia memuliakan ulama. Allah yang maha tinggi meninggikan kedudukan ulama, saudara. Allah yang maha mulia, maha suci, maha agung, maha tinggi memuliakan para ulama kita. Artinya kita umat Nabi sebagai hamba Allah wajib memuliakan mereka yang dimuliakan oleh Allah, meninggikan mereka yang ditinggikan oleh Allah, menghormati mereka yang dihormati oleh Allah. Sekali lagi, jangan kurang ajar kepada ulama, saudara. Kira-kira jelas tidak? Makanya dulu saya marah besar, ulama dibunuh, kurang ajar, saudara. Kiai-kiai dibunuh enak banget, cuma difitnah doang. Tukang santet, dukun, saudara, diteriakin maling, saudara. Apa? Dan ini nggak boleh terjadi lagi di negeri kita, saudara. Tapi ingat, musuh-musuh Islam, mereka tidak akan pernah diam, mereka akan terus cari cara bagaimana umat Islam ini hancur, saudara. Ya, mau menghancurkan umat Islam, hancurkan ulamanya dan hancurkan habaibnya. Dua, hancur umat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah begitu saya mau tanya semua, siap muliakan ulama? Jawab yang kompak, siap muliakan ulama? Siap hormati ulama? Siap jaga kiai? Siap bela ajengan? Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Shallu ala Nabi. Ingat, ulama pewaris Nabi. Nah sekarang yang kedua, habaib, saudara. Mereka adalah dzurriyyah Nabi. Yang Nabi nyatakan di dalam hadisnya, ini tarikun fikumus saqalain. Ini tarikun fikumus saqalain. Hei umatku, aku tinggalkan untuk kalian semua dua peninggalan yang sangat berat. Hadis ini hadis sahih, ada dalam Sahih Muslim, saudara. Yang pertama adalah Al-Quran.
Berikut sunnahnya yang menjelaskan isinya, saudara. Dan yang kedua kata Nabi adalah itrati ahli baiti, keturunanku yang merupakan keluargaku. Kemudian Nabi katakan, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. 3 kali Nabi sampaikan, aku ingatkan kalian sekalian kepada Allah tentang keluargaku, ahlul baitku. 3 kali Nabi sampaikan, sudah. Nah, jadi saudara, ulama pewaris Nabi, habaib zuriyah Nabi, pewaris Nabi, zuriyah Nabi, sama-sama mulia kedudukannya. Pewaris Nabi, zuriyah Nabi, jangan coba-coba untuk diadu domba, saudara. Hati-hati, sekarang ada gerakan-gerakan musuh-musuh Islam, saudara, memakai nama Islam, saudara, bentuknya bentuk orang Islam, saudara, di mana-mana berusaha mengadu domba kiai dengan kiai, habib dengan habib, habib dengan kiai. Saudara, saya mau tanya saudara, apa Anda ridho habaib dan ulama diadu domba? Ridho tidak? Ridho tidak? Siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela habaib. Takbir, angkat tangan semua, takbir. Sallu ala nabi. Cuma saya mau ingetin, baik kepada ulama maupun kepada habaib. Sebagai ulama pewaris para nabi, jangan mengecewakan umat, jangan mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Ulama pewaris nabi itu harus menjadi ulama khair, ulama yang baik, saudara. Ulama yang mengatakan hak itu hak, batil itu batil. Karena Nabi sendiri kan dalam hadis sudah ingatkan, saudara. Apa kata beliau? Saudara, beliau katakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati minad dajjal. Ulama usul. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Saudara, kelompok orang yang aku takut, yang aku sangat khawatir, bahkan aku lebih khawatir kepada kelompok ini minat dajjal daripada kepada dajjal, saudara. Atau kata lain, ada kelompok yang lebih berbahaya daripada dajjal. Siapa mereka? Nabi mengatakan ulama usul, ulama yang jahat, ulama yang buruk, ulama yang bejat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya ingatkan nih semua, saudara, ada ulama-ulamaan, ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak umat ke surga, alhamdulillah. Ulama-ulamaan ngajak umat ke surga-surgaan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ayo semua, mau ke surga-surgaan atau ke surga? Jawab yang kompak, surga-surgaan atau surga? Berarti aku harus ikut ulama-ulamaan atau ulama? Betul? Siap ikut ulama? Siap jaga ulama? Siap bela ulama? Kalau besok ulama kita mau dibunuh, saudara, oleh kelompok-kelompok musuh Islam, siap berdiri bela ulama? Angkat tangan semua, takbir. Sallu ala nabi. Jangan biarin ulama kita diganggu, saudara. Jangan coba-coba, saudara. Jangan coba-coba. Saya tidak ridho kalau ada ulama dimanapun diganggu oleh siapapun, saudara. Mau ulama, kiai, ajengan, harus coba-coba diganggu oleh siapapun, saudara. Para habaib, para ulama yang lain bersama para santri, para umat akan berdiri di barisan paling depan untuk membela para ulama kita. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Begitu juga habaib. Ya, barusan ulama nih, sekarang habaib. Saudara,
habaib itu manusia, bukan malaikat, bukan. Sehingga habaib itu ada yang baik, ada yang jahat. Saudara, yang jahat jangan diikuti, yang baik kita dekati. Betul? Betul? Saudara, dan jangan sekali-kali ada oknum-oknum habaib yang jahat terus menilai semua habaib jahat. Ngawur ini, saudara. Saya mau tanya, saudara, kalau ada orang Jakarta, orang Betawi nyolong, taruhlah 10 atau 20 orang yang nyolong, mencuri, apa boleh kita bilang semua orang Betawi pencuri? Ayo jawab, boleh tidak? Boleh tidak? Di Jawa Barat masyarakat Sunda, saudara, yang terkenal dengan tata keramanya yang tinggi, saudara. Ya, terus ada beberapa orang Sunda, saudara, berjudi. Katakan 10 orang, 20 orang, apa boleh kita katakan semua orang Sunda penjudi? Boleh tidak? Boleh tidak? Kalau ada yang ngomong begitu, gelok gak tuh orang? Gelok gak? Gelok empledok sih. Mantap. Ya kalau ada orang Sunda 10-20 orang yang judi, itu kan oknumnya, betul? Bukan Sundanya, betul? Begitu juga kalau ada habaib 10-20 habaib jelek, dia punya perilakunya, jangan katakan semua habaib jelek. Berapa banyak habaib-habaib yang menjadi ulama-ulama besar, penyebar-penyebar Islam, menjadi wali-wali Allah di berbagai negeri, saudara. Kenapa yang diceritakan hanya yang jelek saja? Allah Karim. Ada setan dangdut, ada setan dangdut. Apa dia ngomong? Saya bergaul dengan para habaib. Dari muda teman saya yang habaib pemabuk, sampai dewasa tetap mabuk, sampai tua saya tetap bergaul dengan dia, tetap mabuk. Jadi apa dia bilang? Begitulah karakter para habaib. Waduh, kacau tidak? Lu ngomong megendang. Saudara, dia bergaulnya dari kecil sama habaib yang jelek, remaja habaib yang jelek, dewasa habaib yang jelek, tua habaib yang jelek. Katanya yang mabok. Yang suruh lu bergaul sama habaib yang mabok siapa? Betul? Betul? Bergaul dengan habaib yang baik, bergaul dengan habaib yang mengajar, bergaul dengan habaib yang soleh. Betul? Dia bilang dari muda saya bergaul dengan habaib yang mabok, sampai tua tetap mabok. Dia teman saya, jangan-jangan dia ikut mabok juga sudah. Ya kalau dari muda sampai tua bergaul sama pemabok, jangan-jangan ikut. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya, saudara. Kalau kita bergaul sama pemabok, ya bisa jadi satu saat kita jadi pemabok. Saudara, kita bergaul sama penjudi, setahun nggak kena, 2 tahun nggak kena, 5 tahun, jangan-jangan kita jadi bandar. Nah, maka itu cari teman yang bagus, betul? Betul. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as-sadiqin, dan hiduplah bersama orang-orang yang shadiq, yang jujur dan lurus. Allah yang suruh. Makanya cari teman yang shadiq, betul? Cari guru yang shadiq, betul? Cari habib yang shadiq, begitu saudara. Pilih pemimpin, pilih yang shadiq, jangan yang ngebohong melulu dipilih. Ada gak pemimpin yang ngebohong melulu? Jawab yang keempat, ada gak? Bangun tidur bohong, siang bohong, malam bohong terus, sampai lagi tidur bohong juga sudah.
Naudzubillah min dzalik saudara. Nah maka itu dan semua kita kalau pilih teman saudara, pilih yang baik, yang shodiq, yang lurus, yang jujur. Jangan yang tukang bohong, jangan yang suka menjudi, jangan yang suka maksiat, jangan. Anak-anak muda juga pilih istri nanti, pilih istri yang solehah, istri yang baik. Begitu juga putri-putri nanti mau cari suami, cari suami yang soleh, suami yang baik, suami yang bertanggung jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu mau cari menantu, cari menantu yang baik, yang shodiq. Allah udah kasih tahu, saudara, kunu ma'as-shodiqin. Bersamailah orang-orang yang shodiq, kumpullah dengan orang-orang yang shodiq, bergaulah dengan orang-orang yang shodiq, yang lurus, yang jujur. Selamat hidup kita, saudara. Insya Allah. Nama gitu saya ingatkan kepada para ulamanya, jadilah pewaris Nabi yang shodiq, dan kepada para habaibnya, jadilah keturunan Nabi yang shodiq. Insya. Nah sekarang saya mau tanya, ini di panggung nih, kanan kiri saya sudah ada habib, ada kiai, ada ustadz, masya Allah, ada tokoh masyarakat, ada pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis, ulama sama habaib duduk di depan kita bersatu. Indah tidak? Senang tidak? Dukung tidak? Takbir. Nah kita lanjutkan. Tadi kita katakan Nabi adalah bapak revolusi akhlak. Nah sekarang ada yang tanya, Habib, kenapa sih negeri kita belakangan ini kok kayak hancur-hancuran? Ngeri kalau kita lihat berita, saudara. Bapak yang perkosa anak kandung, kakak yang perkosa adik, anak yang perkosa ibu. Ngeri. Udah gitu hampir setiap lembaga ada koruptor, dan korupsinya juga ngeri. Triliun-triliunan, bukan lagi miliar, triliun. Saya mau tanya orang Cikalong Kulon, pernah lihat uang triliunan? Jujur pernah gak? Jujur pernah gak? Nggak pernah. Kesian. Kalau melihat uang 100.000 sering, betul. 50.000 sering, betul. Kalau triliunan pernah tidak? Pernah tidak? Jawab yang kompak, pernah tidak? Sama. Saya juga nggak pernah, saudara. Triliunan. Ada apa ini negeri, saudara? Nah begitu kita teliti, saudara, oh ternyata nggak ikut revolusi akhlak Nabi. Nabi udah kasih tahu nih sama kita semua. Apa dalam satu hadis? Kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah. Nabi bersabda dalam hadis, saudara, beliau katakan, idza wusidal amru, karena suatu urusan diserahkan, saudara, ila ghairi ahli, bukan kepada ahlinya, bukan kepada pakarnya, bukan kepada bidangnya. Apa kata Nabi? Fantadir sa'ah, tunggulah kehancuran. Nah ini yang terjadi di negeri kita. Maaf Pak Bu ya, dulu saya anti Orde Baru. Dari tahun 90 saya sedang muda-mudanya saat itu, sedang gagah-gagahnya, saudara. Saya lawan habis-habisan Orde Baru sampai tahun 98 tumbang, saudara. Ya, saya tidak sendiri. Saya bersama para habaib yang lain, ulama-ulama yang lain, kiai-kiai yang lain, juga bersama umat. Tapi ada yang harus kita akui, ternyata di Orde Baru dulu ada hal yang luar biasa bagusnya, saudara. Apa? Mari kita lihat. Dulu Pak Harto, presiden di Orde Baru, saudara, mencari cara bagaimana supaya tentara digaji, polisi digaji, guru digaji, pegawai negeri digaji. Ini duit negara nggak banyak, saudara. Bagaimana caranya supaya negara punya duit? Dibuatlah BUMN, saudara, Badan Usaha Milik Negara. Di daerah-daerah dibangun BUMD,
badan usaha milik daerah. Dan bukan satu BUMN, ratusan. Ada BUMN yang bergerak di perkebunan, itu PTPN saudara. Ada BUMN yang bergerak di bidang penerbangan, itu Garuda dan Merpati dulu saudara. Ada BUMN yang bergerak di bidang pelayaran, itu Pelni saudara. Ada BUMN yang bergerak di perbankan, yaitu bank-bank negara saudara, yang dibangun oleh pemerintah saudara. Banyak ratusan BUMN di pertanian, di perkebunan, di pelayaran saudara semua. Untuk apa?